Zile zile, zile zile yo alergial. Mile mile, mile mile pe maidan. Ya, aduh. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini bagian teknisi di Adi Manajemen harus di-cut ini kayaknya ya. Waduh gimana ini. Tadi kita sudah asik-asik live streaming langsung di akunnya Dev Ahmad Fatkul Muslik. Mendadak ada sesuatu hal. Dan sekarang beralih langsung di akunnya Eno Arta. Jadi silakan yang sekarang lagi nonton langsung berikan komen dan juga like atau share juga ya. Dan teman-teman bisa bertanya langsung. Apa itu tentang framework Laravel? Bagaimana cara membuat website yang disukai oleh Google? Bagaimana caranya menyatukan website dengan database dan bagaimana caranya memanfaatkan database untuk bisnis kita. Karena kalau kita bicara di era revolusi industri 4.0 tentunya kita harus peka dengan yang namanya website. Karena website ini adalah rumah kita. Oke? Dan tentunya seperti biasa kalau lagi live streaming Eno nggak pernah sendiri, selalu ditemani dengan cowok-cowok kece dan hari ini lebih super kece, lebih keren, lebih muda, lebih ganteng, kaya raya, pinter dan segalanya ya. Ada Mas Fian dan juga ada Mas Fami yang ada di sebelah kanan saya. Oke. Dan kita sapa dulu ya. Kalau tadi udah kita sapa di akunnya Dev, kita sapa ulang lagi karena sekarang live-nya langsung di akunnya Eno Arta. Oke. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Fian sama Mas Fami. Ini kalau diajak siaran jam segini lagi ngantuk atau memang terpaksa atau bagaimana ini ceritanya? Ya, setengah-setengah. Setengah-setengah terpaksa gitu ya? Enggak. Pulang wes, pulang. Oke, boleh cerita dikit dong. Tadi kan di Adi Manajemen sudah dimulai pelatihan programming ya dengan framework Laravel dan sudah diajarkan mulai pagi dari jam 9 sampai jam 3 kalau enggak sampai jam 4 tadi ya. Nah, dengan peserta dari teman-teman prakerin dan juga ada beberapa dari umum tentunya. Oke, apa yang melatar belakangi kenapa yang harus dilatihkan itu adalah tentang produk Laravel tadi itu Mas, framework Laravel. Mas Fahmi yang akan bercerita ya, karena tadi kebanyakan lebih banyak ngobrol dan banyak fansnya juga di sini ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu dong Mas, Mas iya, Fahmi siapa namanya lengkapnya? nama saya Fahmi Aditya Putra. Panggilannya? Fahmi saja. Panggilannya Fahmi. Oke. Iya. Gimana Mas? Nah, kenapa kami pakai Laravel? Ya, yang pertama itu kita nggak sengaja dan kita terpaksa untuk awal kali. Nah, lambat laun kita pakai Laravel, kita pertahankan pakai Laravel karena Laravel selalu update dari yang awal 5.3, 5.4 dan sampai sekarang update-nya 6.0. Selain itu Laravel juga mempermudah kita dalam membuat database. Jadi kita nggak perlu secara manual membuat database. Di sana di Laravel juga ada fitur untuk kita nge-create database-nya dari awal. Jadi itu maksudnya database orang yang belum masuk agar biar masuk atau memang database orang yang melihat di website? maksudnya kalau kita pakai contoh saya CI atau kode igniter itu kalau kita mau membuat atau merancang database itu manual dari contoh yang kita pakai ada ini MySQL. Jadi kita secara manual dulu membuat database-nya. Nah, kalau di Laravel itu ada kita dimanjakan. Lebih instan gitu. Iya. Ya. Jadi kita bisa jadikan satu. Kalau mau misal contoh kita mau ke klien, kita cukup dari file Laravelnya saja. Jadi tinggal install aja. Nah, sedangkan kalau yang saya tahu untuk CI itu kita harus bawa dua file, istilahnya seperti itu. Berarti lebih cepat, lebih mudah dan iya, menurut kami selama ini menggunakan Laravel seperti itu. Gitu, Mbak. Dan itu yang banyak disukai oleh corporate gitu ya, Mas ya? Iya, kurang lebih kalau kita lihat tren di Google juga lebih banyak ke Berarti Laravel. kalau pekerjaannya lebih cepat dong, Mas, Laravel daripada MySQL gitu? Insya Allah 1000 database misalnya CI. gitu ya? Iya, jadi kan kami juga dimanjakan masalah kayak fitur-fitur yang ada di situ.
Jadi gimana cara konsepnya kalau framework kan selalu MVC atau Mm-mm. model view dan controller. Mm-mm. Jadi kita dimanjakan menurut kami juga lebih nyaman kalau pakai Laravel Hmm. seperti itu. Dan itu sebenarnya permintaan dari klien atau memang tawaran dari brand ID sendiri atau bagaimana? Kalau pertama dulu kita kan ada yang namanya tuntutan, ada yang kita melanjutkan program yang sudah ada, Mm-mm. jadi kita ngupgrade. Nah, kebetulan kalau kita lihat source code-nya itu dia pakai framework Laravel. Hmm. Jadi kita pakai Laravel. Hmm. Nah, kalau untuk biasanya klien dari awal tetap kita akan pakai Laravel juga. Hmm. Jadi tergantung kebutuhan. Seperti itu. Oke. Tapi ada beberapa pilihan nggak selain Laravel? Tapi tetap banyak pilihan, kemudian dipilihkan inilah yang terbaik gitu ya. Ya, menurut kami dan kami nyaman untuk pakai Laravel juga. Jadi Oke. Tidak ada kebocoran database kak pas keluar gitu kalau sudah pakai eh Laravel. kebocoran pasti ada ya. Mm-mm. Nah, namanya juga secara sistem pasti Mm-mm. ada kelemahannya. Cuma bisa diminimalis ya. Iya, insya Allah kalau kita pakai framework itu lebih aman daripada kita membuat secara manual. Hmm. Seperti itu. Wah, ini mantap banget nih. Jadi Ya, buat yang ada di luar yang sekarang lagi bisnis usaha, yang database-nya mungkin nggak karu-karuan, nggak tertata, bisa langsung disinkronkan ya. Di sini ada pakarnya langsung ya. Dari Brand ID dan juga salah satu praktisi dari kampus PAPSI ITS Surabaya tentunya. Oke, Mas, kalau bicara soal Laravel, framework-nya yang dijalankan untuk tahun 2020, kira-kira Laravel ini akan bertahan berapa tahun atau hanya untuk di tahun ini saja? kalau menurut saya pribadi pasti masih akan bertahan terus. Karena Hmm. apa? Laravel itu selalu ada yang terbaru. Hmm. Jadi ini juga apa ya namanya kayak tantangan buat kami. Jadi Hmm. kita harus selalu belajar dan belajar dan belajar. Kalau corporate sudah menggunakan framework Laravel, ada Ya. perubahan dari Laravelnya sendiri. Apakah itu mempengaruhi isi dari database-nya? Kalau untuk database Enggak tidak. ya, tetap Iya, aman berarti ya. iya. Wah ini keren sekali ya, dipegang oleh cowok-cowok kece. Oke, dan tentunya ini kan ada dua nama ini dari brand ID dan juga dari kampus PAPSI ITS. Iya. Nah, program ini kalau kita melayani dari perusahaan dipegang dua-duanya atau bagaimana ini? Atau dari brand ID-nya? Nah, nanti kita menghubunginya kan kemana kan bingung ya? Apakah langsung ke brand ID atau langsung bagaimana nih? Atau memang seperti apa ceritanya? Monggo, Mas. Ya. Mungkin bisa langsung kan bisa langsung hubungi ke official brand ID Oh sendiri. shit. Kenalan dulu dong Mas. Mas Fian ini nama lengkapnya siapa di brand ID? Dengar-dengar kan sebagai ownernya nih. Oke, gimana? Nama lengkapnya? Nama lengkap Viani. saya Viani Anugrah Putra. Panggilannya Mas Fiani. Iya, Ya. Vian. Oh, panggilannya Vian Mas bilangnya. Fian. Dengan usia 17 tahun, lebih 5 50. tahun. Oh, 5 tahun. Jomblo apa enggak, Mas? Enggak. Alhamdulillah sudah enggak. Takut. Udah laku tapi masih belum nikah ceritanya. Aduh, sama aja bohong ya, nggak berani ya. Oke. Berarti ini jadi Mas Fian dan Mas Fahmi ini adalah praktisi langsung dari kampus ITS Surabaya ya. Iya. Dan juga membuka sebuah usaha dengan nama Brand ID yang melayani di bidang desain dan IT. Oke. Kalau kita bicara soal brand ID nih dulu nih sebelum kita bicara soal PAPSI ITS ya. Brand ID ini sebenarnya apa sih? Apa sih gitu Mas? Dan bergerak di bidang apa? Dan selama ini memang apakah hanya fokus di Laravel atau apa aja gitu? Bisa dijelaskan? Kalau dari brand ID bidangnya emang dari desain sama IT. Ya, selama Desainnya semua desain? kalau desainnya all desain. All desain. Jadi dari interior, eksterior sampai desain produk, sampai dari desain produk kayak meja, lemari dan lain-lain. Mas pacarnya sampean piro sih? Satu. Makanya kon bisa mendesain hatinya seseorang. Aku mau request. Terus gimana? Ya sama kalau
dari apa IT-nya juga dari ya bikin-bikin aplikasi software lah seperti itu. Aplikasi software mulai dari untuk desktop dan mobile Mobile juga. lengkap ya semuanya. Mungkin untuk tahap kedepannya mungkin kita mau ke migrasi ke iOS juga. Wah, semuanya diambil habis oleh brand ID ya. Serakannya udah mulai muncul. Tapi memang gitu ya. Kalau nggak gitu nggak bisa berkembang. Oke, sebelum kita berlanjut ke brand ID nih Mas, bisa cerita sedikit dong tentang brand ID. Brand ID itu apa dan berdiri dari tanggal berapa dan sekarang sudah berapa tahun nih? Kalau brand ID mulai dari berdirinya 2015 2015 tanggal? tanggal 10 November. Oh, tadi 10 November hari pahlawan dong. Iya, Oh, karena kebetulan saya sama si Mas Fahmi ini kebetulan dari asli Surabaya juga. asli Surabaya. Ya lahirnya juga di Surabaya. Berarti berawal ceritanya itu dari dua orang ini. Iya, sebenarnya ada yang di pertama juga ada yang tim kita pertama kali juga Itu ngobrol menemukan nama brand ID di mana Mas? Di warung atau di mana itu? di Ngopi. ya. Oh. Seingat saya tempatnya enggak sampai sekarang alhamdulillah enggak lupa tempatnya, Mbak. Di Di mana itu? Angkringan 21 deket belakangnya Rumah Sakit RSL Surabaya. Oh, pas waktu nongkrong ngopi di sana akhirnya tercetuslah itu ya. Iya. Teman harus memberikan penghargaan ke warung 21 itu. Alhamdulillah masih buka angkringannya. Masih buka. Oke. Kok akhirnya muncul itu kenapa? Karena memang hobi di bidang desain sama IT atau mungkin sekedar iseng atau bagaimana nih? Kan posisinya juga Mas Fani ini kan juga ngajar nih di ITS. Iya, kebetulan sih juga kan kita bikin brand ID itu agar kita nggak hanya Makanya dideketin dong Mas, gak nggak hanya apa nongkrong terus kongko aja. Jadi kita ya bikin kegiatan yang bisa dapat income. Oh, kayak gitu ya. Iya. Jadi nongkrong pun isinya juga tentang bisnis. Iya. Kegiatannya pun tentang bisnis. Waduh, mangka no ceweknya banyak ya. Tapi sayang di hatinya cuma didesain satu orang. Oke. Bicara soal desain dan IT. Kalau IT yang digerakkan apa aja tuh? Yang ditangani oleh brand ID? Ya sementara kalau IT di bidang software aplikasi dari corporate seperti aplikasi manajemen sampai web profile sama kebutuhan-kebutuhan ya seperti e-commerce gitu. Oh, e-commerce. Nah, ini kan kebanyakan yang nonton rata-rata kan para pebisnis online ini, Mas. Kalau misalnya nih mau menghubungi brand ID, kemana? Pengen kepo-kepo nih kira-kira brand ID. Itu Mungkin ada nggak sosmednya, Instagramnya atau apa gitu? ada, sosmednya ada. Apa sosmednya, Mas? Kalau sosmednya IG-nya cuma ya @brandid. @brandid. Iya. Itu untuk Instagram. Ya Instagram. Kalau untuk akun yang lain ada? Akun yang lain mungkin WA untuk sementara waktu gitu Mbak. Soalnya kita habis perombakan juga. Habis Jadi, perombakan. Iya. Jadi untuk keamanan itu kan kita nonaktifkan dulu. Oke. Mantap. Ya, berarti udah 5 tahun dan sudah melayani berapa perusahaan, Mas, yang sudah ditangani oleh brand ID? Waduh lupa Mbak. Saking mungkin Saking banyaknya Ya. lupa. Lupa karena kebanyakan wanita atau kebanyakan apa kayak? Oke, mantap ya. Cukup di @brand ID, benar? Oke. Yes. Kalau kita bicara soal brand ID yang tadi sudah menunjukkan aksinya yang sangat luar biasa dari pagi sampai sore ya. Bahkan teman-teman tadi sudah diajarin sampai ke titik penghabisan tadi ya. Saya aja sudah nyerah loh kalau bicara soal coding. Tadi luar biasa loh semangatnya kepada teman-teman. Dan ini lebih kerennya lagi, jujur ED Manajemen bersyukur dan berterima kasih karena teman-teman dari brand ID dari Papsi ITS Surabaya sudah bela-belain datang ke ED Manajemen. Kalau boleh tahu nih, padahal kan kemarin tuh agak sedikit kita paksa, Mas datang ke tempat kita gitu. Belain dari jam 2. Ya opo Mas, visi misinya gimana? Saya kan sungkan Mas. Apalagi kan tahu kan, isinya itu kan tipis-tipis itu Mas yang kita berikan. kalau sih saya dari brand ID sebenarnya santai Mbak. Jadi brand ID emang filosofinya emang pingin sharing, seru sharing karena
Tadi bukan sharing Mas, workshop tadi. Iya, maksudnya kan sama aja Mbak. Jadi Oh sama. pingin ya namanya kita kan ada orang yang membutuhkan, kita siap bantu. Oh gitu. Iya. Saya selalu membutuhkan terus loh Mas. Siap bantu. Oke, untuk yang lagi komen ada nggak Dev? Coba dicek. Yang siapa? Oh, Kakak Ahmad Raja Diraja dari India. Ini adalah sebuah honor apa dia Dev? Banyak sekali bidangnya dan jagung dan lain sebagainya, membuka usaha di Malang waktu itu dan juga di Pasuruan. Dan alhamdulillah waktu itu kita ketemu waktu kita jalan-jalan. Jadi rencananya memang kita mau ada penjualan datang ke India kayak gitu. Nanti bisa dibantu oleh brand ID gitu ya, agar database-nya lengkap kayak gitu Siap, ya. siap. Oke. Dan ini luar biasa, thank you banget ya. Kita ada sertifikat juga buat teman-teman yang tadi ikut pelatihan. Kelihatan nggak? Ini tak pamerin ya. Nah, tadi seluruh peserta akan dapatin sertifikat ini. Ini gratis. Gratis kalau belajarnya di Edi Management. Kalau nggak di Edi Management, kena cas. Mahal ya. Oke, Mas Fandi dan juga Mas Fahmi. Oke. Kalau kita melihat revolusi industri 4.0 dan tentunya ini juga bakal panjang ya, di mana internet itu adalah merajai segala hal nih. Ada nggak sesuatu hal yang bisa dikembangkan untuk revolusi industri 4.0 di bidang IT? Kan biasanya kalau orang-orang IT ini kan bocorannya kenceng. Kedepannya itu seperti apa sih kalau boleh tahu? Kan kalau kita lihat dari sekarang kan selalu apa itu industri 4.0 kan internet. Betul. Nah, jadi kita akan larinya ke situ, lari ke apa yang dinamakan kita semua serba online. Nah, salah satu kenapa kami juga bergeraknya di bidang IT, karena kita sudah memasuki industri 4.0 itu tadi. Jadi kami menurut kami juga itu sebuah peluang. Nah, jadi secara kami juga basicnya dulu di IT dari PUBG ITS. Nah, itu ini adalah peluang buat kami berkarya sebenarnya. Dan brand ID sendiri inginnya itu selalu berkarya, Mbak. Jadi entah itu dari bidang IT-nya, entah itu dari bidang desainnya juga. Jadi seperti itu. Oh kayak gitu ya, karena memang melihat peluang seperti itu. Ada nggak bocoran-bocoran sedikit IT ke depan gitu mungkin? Biasanya kan orang IT itu selalu aja peka. Ini ada ini ada ini, ada ini, ada ini kayak gitu. Ya. Atau memang harus ada workshop ya? Untuk membuka bocoran itu mungkin ada workshop ya. Nanti kita adakan ya workshop untuk melihat peluang 20 tahun ke depan gitu ya. Siap. Nah, masih rahasia ternyata ya. Mas Fandi, brand ID bergerak di bidang IT nih ya Mas Fandi ya. Dan ini persiapan ke depan untuk revolusi industri 4.0. Kalau boleh tahu tadi belum dijawab nih, visi dan misi dari brand ID apa Mas? Siapa? Mas Fahmi. Apa visi dan misinya? Visinya sebenarnya kami inti dari visi brand ID itu kita selalu berkarya. Selalu berkarya. Iya. Dan berkaryanya kenapa juga ada ID? ID itu kan domainnya Indonesia. Jadi kami berkarya untuk Indonesia. Berarti kalau keluar gimana? Ada tawaran keluar? Insya Allah kami juga ingin mengembangkan kan dari supaya kenapa kita ID Indonesia, supaya kita dikenal. Oh ini loh orang Indonesia. Gitu. Berarti nggak ada rencana untuk membuka brand com, bukan brand ID tapi brand com. Nggak ya? Maksud kami dari ID ini kan kami benar-benar apa ya, identitas Indonesia. Menunjukkan bahwa kita loh dari Indonesia. Iya. Dari Indonesia gitu. Juga bisa bersaing dengan luar gitu ceritanya Mas ya. Wah,
Keren, Gitu, keren, Pak. keren, 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 keren. Ini harus diberikan aplaus yang sangat luar biasa tentunya ya. Oke, kalau kita bicara soal ke depan IT dengan adanya brand ID tadi ya, dan bisa dilihat melalui Instagramnya apa tadi? Brand ID. Brand ID di sana. Di sana Iya. bisa dilihat mulai dari kegiatannya apa aja dan sebagainya kayak gitu. Mas, saya tuh kemarin dapat dengar kabar nih, katanya komputer akan dikalahkan dengan Android, desktop juga akan dikalahkan dengan Android. Sedikit dong bocoran apakah memang seperti itu? Next ke depannya. Iya. Mungkin bukan Android lagi. iOS, lebih ke Aduh, iOS. lebih ke iOS. Iya. Karena kenapa ke iOS? Itu di iOS fiturnya untuk keamanan lebih kuat. Padahal kalau biasanya kita pakai iOS untuk digital marketing orang online tuh agak ribet dan Nah, ada yang itu. bisa, ada yang nggak bisa gitu, Mas. Kalau untuk pasarnya Indonesia mungkin masih Android ya. Nah, Mm-mm. menurut kami juga kedepannya pasti ke iOS karena semakin kita namanya internet 4.0, Mm-mm. kecepatan informasi akan cepat. Mm-mm. Jadi itu untuk riskan dalam artian Apa itu, Mas? Data kebocoran iya, database kah? Oh. bisa jadi. Hmm. Jadi semakin banyak informasi yang kita upload, kita kan bisa, oh ini loh orang. Nah, untuk keamanan personal itu agak gimana ya Oh bilangnya? gitu. Berarti harus ada workshop khusus nih ya. Hanya mungkin trennya kami juga mulai belajar juga nanti ke iOS. Tapi Seperti itu untuk iOS yang terbaru atau memang posisi yang sekarang ini, Mas? Kalau kami sendiri selalu mengikuti tren yang ada. Mm-mm. Di iOS-nya sekarang versi berapa, Mm-mm. itu yang kita sasar. Oh, tapi memang desas-desusnya seperti itu ya, Mas ya. Iya. Oke, iOS. Berarti mungkin untuk pemain digital marketing harus siap-siap nih. Bagaimana caranya bisnis agar tetap jalan bukan hanya dalam 1 tahun, 2 tahun, tapi 20 tahun ke depan. Sedikit bocoran, ke depannya akan lebih fokus ke iOS. Baru bocoran, ya. Seperti apa nggak seperti apa kita masih belum tahu. Tapi yang jelas semuanya harus fokus ya. Fokus untuk perubahan ke depan. Oke, ada yang mau disampaikan nggak ini untuk teman-teman corporate yang ada di luar dan lain sebagainya? Kenapa? Oh, ID manajemen kerjasama dengan brand ID, benarkah? Ada yang mau kerjasama? Apa yang dikerjasamakan, Mas? Ya siap Mbak, kalau kerjasama malah senang kita. Pengennya dikerjasamakan apa, Mas? Kerja sama, berarti kerja bareng-bareng, bersih-bersih rumah bareng-bareng, atau bagaimana? Gimana? Apa yang ditawarkan dari brand ID untuk ID manajemen? Karena tadi tuh saya bilang gini, ini Laravel, ini. Kan saya bilang bagus sih, tapi bagi saya masih hoax sih. Soalnya website ID manajemen belum ada Laravelnya. Mungkin kita Saya juga sogok dari sekarang, saya bilang gimana? Apakah bisa diselesaikan bisa, websitenya? bisa. Bisa. Kalau bisa Mbak. Oh, Ya, bisa. saya bantu semua kalau kebutuhan ID manajemen. Waduh. Serius lo ya? Iya. Serius lo ya? Iya, serius. Serius. Dan kebetulan juga Gimana? ya kebetulan juga istrinya Mbak Eno istri suaminya Mbak Eno kan Orang PAPSI alumni ya? PAPSI juga. Iya. Nah, jadi masih keluarga besar juga PAPSI. Oh, gitu. Silaturahminya juga Boleh. seperti itu, Mbak. Iya. Dan jujur ya, dengan adanya kapan hari kan kita sempat diundang ya di PAPSI ITS Surabaya untuk bukan workshop sih, kapan hari itu apa ya? Sharing juga sih sebentar gitu ya. Dan itu jujur membuat kita menjadi bersilaturahmi dengan dosen-dosen yang ada di sana. Jadi yang dulunya mungkin terputus, yang spasinya agak jauh gitu ya. Akhirnya dihapus secara pelan-pelan kayak gitu ya. Tapi jujur kita seneng banget ya bisa bekerja sama dengan cowok-cowok yang masih muda, yang energik, dan juga kreasinya luar biasa. Karena memang banyak beberapa klien itu yang menanyakan program-program dan ini tidak tersentuh sama sekali. Ketika mengenal brand ID dari PAPSI ITS, jujur ini kayaknya ini yang harus dikerjakan kayak gitu ya Mas ya. Berarti saya harus menghubungi siapa? Mas Fandi atau Mas Fiani? boleh, ayo Mas. Mungkin kalau dari tim brand ID ada apa?
bisa hubungin kita berdua, tapi kita Mic-nya dong yang Brand dideketin. ID ada beberapa. Oh, apa ini, Ya, Mas? Oh. bisa hubungin. Oh, bisa hubungin di sini 08122165594114. Ini nomornya sopo, Mas? Nomor tim Brand ID sendiri. Nanti Angus Enggak, blokir. itu official, Mbak. Oh, official. Boleh, sip ya. Mantap. Brand ID untuk Instagramnya, Facebooknya Brand ID juga ya. Emailnya indo.brandid@gmail.com. Boleh, sip. Mantap. Nanti akan kita info ya di deskripsi bagaimana cara menghubungi Brand ID atau bisa melalui ID Management ya. Ya, Oke. Yang penting di dunia desain dan IT. IT, apapun itu ya Mas ya. Siap. Melayani untuk seluruh Indonesia atau bagaimana? Hanya lokal Surabaya Jawa Timur aja? Bisa di luar juga bisa. Bisa. Ya kebetulan kemarin hampir Mas, mic-nya dinaikkan lagi ya dong. sempat juga Brand ID. Ya kebetulan saya juga ada tawaran bikin animasi di Jepang juga, cuman belum sampai ketemu juga ke sana, cuman belum sampai berangkat ke Jepangnya. Oh, berarti ada tawaran ke Jepang? Iya, sempat. Kemana lagi Mas? Berarti itu sudah dijalankan ya? Untuk tahap untuk animasi yang di Jepang itu masih dalam komunikasi tahun yang lalu, ya kurang lebih setahun yang lalu. Dan ini berarti desainnya tuh bisa animasi, bisa. Ya, bisa. Bisa apa aja nih Mas? Kayaknya harus nanti diperinci deh. Desainnya desain apa? Karena kebanyakan klien saya itu rata-rata kan desainnya kasusnya tuh kan soal hati. Desainnya desain apa? Juga... Ini yang mana ya? Hah? Apa? Oh, promosikan Brand ID. Suruh promosikan Mas. Teman ngomong tentang Brand ID. Brand ID itu hebatnya apa dibandingkan dengan yang lain? Kan banyak nih di luar sana yang bergerak di bidang desain dan IT. Apa ini kelebihan dari Brand ID dibandingkan yang lain? Kenapa ini? Mungkin kalau di Brand ID sendiri, kalau kita barangkali ada orang yang membutuhkan sistem atau dideketin desain, dong Mas. Kita bisa langsung berkomunikasi langsung dan negotiable langsung. Soal harga bagaimana Mas? Apakah mahal sekali? Enggak, kita bisa soal harga kita berkomunikasi secara sahabat lah, harga sahabat gitu. Kita. Harga bersahabat, bukan harga permusuhan ya. Enggak. Dia bisa dicek siapa aja yang sudah berikan like, komen, yang udah nonton yang bisa berikan komentarnya, bisa dicek di kalau di akunku bisa kelihatan nggak? Bisa dibantu? Siapa? Ada Ibu Siti, kemudian ada Bapak Rudi, kemudian ada Widyatama Pratama. Oke, kalau yang di akun, kok masuk di akunnya siapa di situ? Beda. Oke. Hari yang biasanya selalu minggu ke kita Pak Lek Darmaji. Pak Lek Darmaji ini kan Pak Lek Darmaji ini juga pelaku praktisi ITS Surabaya. Cuma kita belum pernah ketemu ya. Pak Lek Darmaji ini saudara. Nah, ini orang-orang ITS juga. Cuma kita nggak tahu Pak Lek Darmaji ini di fakultas apa, belum tahu ya. Nanti kita datangin. Dan dia selalu memperhatikan tentang ide manajemen dan selalu mensupport apapun kegiatan yang berdunia tentang pendidikan salah satunya ya. Ada yang mau disampaikan terakhir? Ya Mas Fahmi apa, Mas Fani apa gitu? Untuk yang disampaikan mungkin dari kami pribadi selalu berkarya. Selalu berkarya. Iya. Apapun harus berkarya terus ya. Iya. Karena kan itu juga yang saya sebutkan tadi salah satu visi misinya Brand ID. Keren. Yeay. Harus berkarya dan berkarya terus. Kalau Mas Fani apa yang mau disampaikan? Ya hampir sama sih, selalu untuk berkarya terus. Tak pernah putus pada titik yang sebelumnya kita jalani. Oke, berkarya untuk kepelaminan tanggal berapa Mas?
Ya secepatnya Mbak. Secepatnya ya. Mak, kan mengcoding hatinya dia kan sudah bisa ya. Tinggal mengcoding ke pelaminan gitu loh ceritanya. Tadi sudah aku pengaruhin loh. Jangan mau di PHP. Cukup di framework aja. Oke, thank you banget buat semuanya. Tadi kita sudah live dari jam berapa tadi, Dev? Udah cukup lama ya. Dari akunnya Dev, kemudian dari akunnya Eno Arta juga. Dan tentunya buat teman-teman semuanya yang sekarang lagi nonton, beberapa corporate juga. Dan insya Allah nanti di Sabtu depan kita juga akan kedatangan tamu spesial, seorang owner perusahaan yang masih muda juga dan bergelut dalam bisnis pendidikan juga di Kediri, dan insya Allah nanti akan Eno ajak live juga dan akan datang ke sini karena kebetulan beberapa kali ini di manajemen menangani beberapa konsultan perusahaan. Dan kemudian di hari Minggu juga nanti akan ada live juga langsung owner handicraft dari Mojokerto yang akan bekerja sama juga dengan ED Manajemen tentang di bidang handicraft. Penasaran seperti apa? Jangan lupa Sabtu dan Minggu kita akan live streaming. Jamnya masih belum tahu karena tamunya masih merahasiakan jamnya berapa. Kalau jam 12 malam ya kita akan live jam 12 malam ya. Dan tentunya juga kita informasikan buat semuanya yang ingin bergabung ke ED Manajemen langsung aja bisa hubungi call atau WhatsApp di 0856 06 51 61 59. Sekali lagi di 0856 06 51 61 59. Langsung bisa WhatsApp di nomornya Eno Arta ya. Kalau di nomornya Dev aku nggak hafal. Gak usah wes, nanti aku share di komen di bawah ya. Dan sekali lagi ada manajemen untuk saat ini masih ada 2 tempat di Sidoarjo dan di Pasuruan. Insya Allah kita akan buka 2 tempat lagi di Bojonegoro dan di Blitar. Thank you buat semuanya ya. Thank you Mas Fahmi, thank you Mas Fani ya. Sukses untuk brand ID, sukses untuk kerjasama kita ya. Semoga kedepannya kita semakin banjir order, banjir omset, dan banjir orderan segala hal. Thank you buat semuanya. Selamat malam, see you, adios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. zile 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 yo alerg gel mille 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 pe Maidan zile zile